Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hidroponik dan metode-metode yang ada di dalamnya ya. Jadi bisa dikatakan hidroponik ini adalah salah satu produk bioteknologi pertanian. Jadi kita tahu bahwa bioteknologi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi yang berbasiskan hayati atau biologi yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Dalam hal ini hidroponik memang sangat berkaitan erat dengan bidang pertanian dan diharapkan itu akan menjadi solusi dari segala sesuatu yang itu berkaitan dengan minimnya lahan yang memang menjadi permasalahan yang saat ini itu butuh yang namanya solusi ya. Jadi tidak ada alasan lagi ketika sudah ada teknologi hidroponik ini di antara kita itu enggan untuk bercocok tanam. Nah, nanti kalian akan lebih paham lagi kenapa hidroponik itu bisa dikatakan menjadi solusi begitu ya. Oke, dari asal usul katanya. Jadi bahwasanya hidroponik itu berasal dari kata hidro yang artinya adalah air dan ponos itu bekerja. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwasanya hidroponik adalah cara bercocok tanam yang itu memanfaatkan air ya, dan dengan meletakkan akar tanaman ke dalam air yang mengandung nutrisi untuk mendukung perkembangan dari tanaman tersebut. Jadi di sini tidak menggunakan media tanah melainkan media air ya. Nah, dengan begitu diharapkan hidroponik ini menjadi solusi ya. Karena apa? Karena masalah kekurangan lahan yang sekian banyaknya wilayah itu mengalami pergeseran ya, artinya pergeseran fungsi karena banyak yang sudah dialihkan untuk gedung-gedung atau bangunan-bangunan rumah yang itu memang sebagai hunian manusia yang juga menjadi kebutuhan pokok ya. Saat ini menjadi kebutuhan pokok, artinya memang tidak boleh tidak, tapi bukan berarti kita harus mengalahkan yang lainnya. Dengan begitu kita bisa mengembangkan teknologi yang itu berbasis hidroponik yang sekiranya bisa meminimalisir jangan sampai negara kita yang awalnya adalah negara agraris itu tidak menjadi negara agraris lagi karena gara-gara lahan yang sudah banyak digunakan untuk bidang-bidang lain selain pertanian ya. Nah, manfaat dari hidroponik itu apa sih? Nah, yang jelas tadi sudah saya sebutkan bahwa hidroponik itu menggunakan air ya sebagai medianya. Oleh karena itu bisa dikatakan tidak menggunakan lahan yang sangat begitu luas ya, semua disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Kemudian tidak membutuhkan tanah ya. Kita tahu bahwa tanah itu kan menjadi media tanam yang tidak hanya untuk nutrisi saja, kebutuhan nutrisi saja, tapi juga untuk menopang tumbuhnya tanaman itu untuk tegak. Nah, dengan menggunakan air saja yang jadi pertanyaan adalah bagaimana tumbuhan itu bisa tegak. Nah, begitu ya. Kita bisa memberikan solusi. Misalkan menggunakan potongan genting misalkan atau pasir kali atau kerikil ya, spons, sabut kelapa, bisa juga dengan arang kayu yang memang tujuannya untuk memperkokoh batang bukan untuk nutrisi. Kalau untuk nutrisi kita bisa menggunakan pemupukan yang dilakukan dengan campuran air ya, artinya memang tidak menggunakan media tanah. Kemudian hidroponik juga tidak bergantung pada musim. Tentunya ini menjadi solusi ya bagi kita yang membutuhkan tanaman tertentu, tapi ternyata tidak pada musimnya. Oleh karena itu kan sangat sulit ya kita cari ya. Kalaupun toh ada mungkin harganya sangat mahal seperti itu. Tapi dengan teknologi hidroponik kita bisa membuat tanaman yang itu tidak pada musimnya itu akan menjadi musim seperti itu. Kemudian mudah dalam pengendalian nutrisi ya, karena memang nutrisinya nanti itu dicampur dengan air dan dibiarkan bersirkulasi, artinya memang kita mudah memantaunya dalam hal ini dan tentunya dalam pemberiannya pun akan lebih efisien. Kemudian tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan, karena memang nutrisi yang digunakan semuanya adalah ramah lingkungan, semuanya adalah bahan organik, artinya tidak akan mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian tanpa pestisida, steril dan bersih ya, dan bebas dari tanaman pengganggu karena memang kita tidak menggunakan media tanah ya, tapi menggunakan media air, jadi bebas dari tanaman-tanaman pengganggu lainnya. Media instalasi tanam dapat digunakan selama bertahun-tahun. Oke, nah ini memang menjadi permasalahan dan sekaligus bisa dikatakan ada sisi kelebihannya juga, ada sisi kekurangan juga. Mungkin permasalahan tadi berkaitan dengan kekurangan ya, karena apa? Karena media instalasi tanam itu tidak murah. Artinya memang
butuh yang namanya cost atau biaya. Tapi kita bisa lihat lagi bahwasanya media instalasi tanam itu tidak sekali pakai, kita bisa menggunakannya lagi untuk tahap berikutnya setelah masa panen berlalu. Ya, artinya kita bisa membersihkan lagi, bisa menggunakannya dari awal sampai betul-betul tanaman yang kita hasilkan itu banyak selama tidak ada kerusakan-kerusakan yang bersifat signifikan ya. Kemudian tanaman tumbuh lebih cepat dan kualitas produksi yang lebih baik ya, karena semua itu kan terpantau ya, artinya dari segi kebutuhan airnya, kemudian kebutuhan nutrisinya, kita bisa melihat secara langsung. Artinya memang dengan begitu kita bisa mengontrol pertumbuhannya. Jadi kalau ada pertumbuhan yang terganggu, kita bisa cepat untuk memberikan penanganan, jadi agar tidak mudah mati ya atau mudah layu. Nah, untuk kelebihan hidroponik ya, ini memang berkaitan erat dengan manfaat tadi ya. Yang jelas dia tidak memerlukan tanah atau lahan yang luas, kemudian akar tanaman dapat dipantau perkembangannya dan lebih bersih ya, karena memang ada yang langsung bersentuhan dengan air, jadi kan dia tidak menimbulkan kotoran-kotoran tertentu yang berbeda ya ketika dia bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian penghematan dalam menggunakan pupuk, karena pupuk itu bersifat cair ya, yang nanti akan dicairkan dengan air dan itu dibiarkan bersirkulasi di pipa-pipa yang itu menjadi perangkat untuk tanam secara hidroponik ya. Kemudian memperkecil risiko serangan hama dan penyakit tanaman dan tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Artinya untuk kita sebagai pemula dalam hal ini kita bisa menerapkannya skala kecil-kecilan dulu ya, skala rumah tangga dulu, yang itu kita bisa mengelolanya secara mandiri ya. Oke, ada kekurangannya, tapi bukan berarti di sini kekurangan itu menjadi menghambat yang sifatnya itu mutlak ya. Kita bisa memperbaikinya selama kita mau dan kita bisa mempertimbangkannya. Artinya memang semua itu tergantung dari kebutuhannya apa. Misal di sini ada keterangan membutuhkan modal yang besar. Iya, memang betul. Kalau itu dalam jumlah yang besar ya, skala besar memang kita kembangkan untuk bisnis misalkan yang kita gunakan untuk lahan yang memang kita kembangkan hidroponik di mana nanti hasilnya akan kita panen seperti itu ya. Tapi kalau untuk skala rumah tangga kita bisa kok dengan cara kecil-kecilan saja, jadi memang tidak membutuhkan biaya yang besar dan tentunya tidak membutuhkan banyak pekerja ya, cukup kita saja bisa. Kemudian ada istilah closed system. Ini maksudnya adalah kita tahu bahwa semua itu kan nutrisi akan dialirkan ya. Artinya kalau ada tipe dari metode hidroponik yang dialirkan, tentunya di sini akan memberikan risiko yang besar kalau ada satu tanaman yang terkena penyakit karena mikroorganisme patogen tertentu, itu bisa nular ke tanaman-tanaman yang lain. Karena kita tahu bahwa semua itu akan bisa terbawa oleh air. Kemudian bahan dan alat yang dibutuhkan. Nah, di sini yang menjadi bahan-bahan yang sifatnya umum ya, yang bisa kita manfaatkan untuk perangkat dari metode hidroponik ya. Jadi pertama yang jelas bibit. Bibit ini akan menjadi cikal bakal tumbuhan yang akan kita tanam. Ya, kemudian net pot dan sumpu flanel. Jadi net pot ini seperti pot ya, tapi bentuknya kecil karena memang yang nanti akan menjadi wadahnya setelah biji itu disemai. Artinya memang nanti akan dimasukkan ke dalam paralon-paralon yang sudah dilubang seperti ini dan di dalamnya sudah ada aliran air beserta nutrisi. Kemudian ada rock wall. Nah, karena kita tidak menggunakan media tanah, artinya kita juga butuh media ya sebelum langsung ke air, karena nggak mungkin dong kita menyemai biji di dalam air, tuh nggak mungkin, nanti yang ada bijinya malah tenggelam atau malah mengapung dan akhirnya malah busuk. Oleh karena itu kita membutuhkan wadah ya yang memang itu bisa untuk media semai, yaitu rock wall seperti itu ya. Kemudian nutrisi AB mix. Nah, ini saya katakan tadi bahwa hidroponik itu ramah lingkungan atau pupuknya tidak akan menyebabkan polusi karena memang AB mix ini adalah pupuk organik yang memang bisa diterapkan pada tanaman hidroponik dan itu sangat ramah sekali akan lingkungan ya. Kemudian gergaji besi, nah ini untuk memotong rock wall ya, karena memang harus dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian sprayer ya, jadi nantinya rock wall ini akan menjadi wadah semai ya sebelum bijinya ditumbuhkan ke dalam paralon-paralon tadi. Jadi tumbuh dulu, minimal tumbuh 2 daun atau 3 daun seperti itu ya. Jadi buat lubang-lubang nih di rock wall ini dengan lubang rock wall ya. Setelah itu nanti diberikan atau dimasukkan biji-biji yang akan kita tanam.
Kemudian ada pompa. Jadi ada beberapa metode hidroponik yang nantinya mengharuskan sirkulasi air dan nutrisi setiap saat. Oleh karena itu kan tidak boleh terhenti dan harus ada pompanya. Oleh karena itu kita butuh pompa. Dan alat pengukur ya bisa pH, temperatur, kelembaban ya atau cahaya. Jadi ada alat yang memang efisien banget nih. Jadi satu bisa ukur pH, temperatur, kelembapan, cahaya, tapi juga ada yang terpisah. Semua tergantung dari kita ya mau memilih yang mana. Yang jelas ini penting banget untuk menentukan pH. Dari pH nutrisi jangan sampai tidak sesuai. Kemudian dari temperatur suhunya, kalau tidak boleh terlalu panas, terlalu dingin, jadi harus dipantau terus. Kemudian kelembabannya dan cahaya yang masuk ya, karena memang ini penting sekali kalau itu berkenaan dengan proses tumbuh dari tanaman tersebut. Kembali lagi semua ini adalah teknologi, jadi meskipun teknologi, keberhasilannya tergantung bagaimana kita memegangnya ya, artinya memang semua tergantung dari upaya kita untuk membuatnya berhasil ya. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa untuk menyemai kita butuh namanya rock wool. Nah, rock wool itu apa sih? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Jadi rock wool itu adalah salah satu mineral fiber atau mineral wool sebagai media tanam hidroponik yang ramah lingkungan. Jadi kuncinya adalah ramah lingkungan. Dan awal mulanya ini adalah bisa dikatakan sejenis batu ya, yang umumnya adalah batu kapur, misalkan basalt atau batu bara, atau mungkin kaca ya, keramik yang dilelehkan dengan suhu yang sangat tinggi, kemudian dipintal membentuk serat-serat mirip seperti membuat gula kapas arum manis seperti itu, sehingga terbentuk rock wool. Kemudian rock wool itu memiliki kemampuan untuk menahan air dan udara. Jadi memang pas banget nih ya untuk metode semai, dimana ketika nanti dikasih air, disemprotkan air tuh airnya nggak langsung bablas ke bawah ya, masih bisa tertahan di rock wool tersebut sehingga bisa dimanfaatkan untuk proses semai dari biji yang kita akan tanam. Kemudian struktur serat alami yang dimiliki rock wool juga sangat baik banget untuk menopang batang dan akar tanaman sehingga dapat tegak dengan stabil. Nah, karena kita tidak menggunakan media tanah ya, jadi kita butuh media lain yang sekiranya bisa menggantikan peran tanah tersebut sebagai penopang dari tegaknya batang tanaman yang akan kita tanam. Kemudian pH alami rock wool itu basah ya, karena ada kandungan alkali dalam seratnya yang pH-nya 8. Dan tentunya ini menjadi permasalahan ya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut yang kisaran tanamannya itu harus 5,5 sampai 6,5. Oleh karena itu kita harus ada penyesuaian dulu ya, atau pengkondisian dulu agar rock wool ini bisa dalam kondisi yang sesuai dengan pH tanaman yang akan kita tanam ya. Biasanya sih simple ya, cukup kita menggunakan AB mix ya. Nah, disemprotkan saja itu di rock wool. Nah, itu akan membuat basanya itu akan turun ya menjadi 5,5 sampai 6,5. Kemudian pupuk AB mix. Nah, ini maksudnya apa sih kok ada istilah mix? Karena memang campuran ya A dan B. Jadi kita pahami dulu bahwasanya dalam penanaman hidroponik itu dikenal ada nutrisi AB mix yang terdiri dari dua bagian ya. Ada bagian A dan bagian B. Bagian A ini merupakan unsur-unsur makro, sedangkan bagian B ini unsur-unsur mikro. Nah, makronya ini ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium ya, ada kalsium, ada magnesium, dan ada sulfur. Sedangkan untuk yang mikro itu ada besi, ada mangan ya, ada zinc, ada kuprum atau tembaga, ada boron, dan ada molybdenum. Nah, ini semua adalah bagian-bagian unsur-unsur makro dan mikro yang wajib ada di dalam pupuk ya, yang memang diperuntukkan untuk proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, sudah ada yang jadi sebetulnya, tapi kalau mau buat juga ada, tapi mungkin butuh waktu juga ya, tapi kita sudah tersedia seperti ini. Jadi ada nutrisi A dan nutrisi B. Nah, nanti ini dibuat bercampur ya, atau dalam larutan yang sama. Jadi biasanya kita bisa melarutkan dengan cara di bawah ini ya, disiapkan formula A sama formula B nya, kemudian siapkan 2 ember ya, isi masing-masing 5 liter, 5 liter untuk ember A, 5 liter untuk ember B, kemudian tuang formula ya A plus B ke masing-masing ember A dan B. Jadi A untuk A, B untuk B. Nah, setelah itu ambil 5 ml dari tiap larutan A dan B yang sudah dicampur tadi, dan siapkan air bersih 1 liter. Nah, masukkan nih atau campurkan larutan 5 ml dari A
dan 5 ml dari B ke dalam 1 liter air bersih tersebut, dan ini siap untuk digunakan sebagai pupuk AB mix untuk metode hidroponik. Jadi sangat hemat sekali ya, bayangkan saja dari masing-masing wadah ini tadi cuma diambil 5 ml. 5 ml itu kalau dihitung pakai tabung ukur sangat kecil sekali, dan itu dimasukkan ke dalam 1 liter air bersih. Berarti memang bisa dikatakan super hemat banget ya. Nah itu. Oke, untuk manfaat-manfaat dari unsur makro dan mikro sepertinya bisa dibaca sendiri ya, dan tentunya ini menjadi persamaan sih dengan pupuk yang lain ya, bahwasanya memang penting sekali unsur-unsur makro ini dimiliki di dalam pupuk yang nantinya akan menjadi penopang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Misal seperti unsur nitrogen ya. Unsur nitrogen ini untuk proses pertumbuhan vegetatif tanaman seperti batang, daun dan daun, batang dan bunga ya. Kemudian ada fosfor ya, pembentukan akar, benih, bunga dan buah dan seterusnya ya. Kemudian ada unsur mikro di sini, ada boron, ada tembaga, di mana boron itu untuk perkembangan sel tanaman. Oke, kemudian untuk tembaga berperan ketika fotosintesis dan reproduksi tanaman. Jadi semuanya ini memang sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dari tanaman tersebut ya. Untuk penggunaan AB mix semua disesuaikan dengan kebutuhannya. Misal untuk masa semai dosisnya 3 ml AB mix A dan 3 ml AB mix B untuk 1 liter air. Sedangkan untuk proses pembiakan digunakan 5 ml AB mix A dan 5 ml AB mix B dalam 1 liter air. Untuk pertumbuhan vegetatif dengan melarutkan gunakan 5 ml AB mix A dan 5 ml AB mix B dalam 1 liter air. Jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan misalkan untuk masa semai, untuk proses perbuatan generatif atau pertumbuhan vegetatif. Kemudian ada metode NFT dan DFT ya. Ini kalau kita menggunakan perangkat paralon yang tadi digambar di awal ya, sudah saya sebutkan. Jadi sebetulnya ada beberapa tipe ya, ada yang namanya NFT atau Nutrient Film Technique dan DFT ya, DFT Deep Flow Technique. Jadi kalau untuk NFT ini metode dimana tanaman itu yang bagian akar tanamannya itu tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi dan oksigen sehingga perakaranya tidak mudah busuk ya. Namun metode ini memiliki kelemahan. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah tersirkulasi, jadi dia harus butuh yang namanya pengaturan secara khusus ya, yang tentunya dia membutuhkan namanya aliran listrik ya untuk pompa yang itu sifatnya terus menerus. Kemudian kalau sampai ada kelalaian ya atau lupa kita menghidupkan pompa, nah ini akan berakibat fatal, maka tanaman itu akan layu atau mungkin malah mati ya. Oleh karena itu kita harus sering mengontrol sirkulasi air ya, jangan sampai terhenti. Jadi misalkan pada gambar ini adalah bak penampung atau reservoir, sumber airnya dialirkan, dipompa naik ya menuju ke paralon atau ke pipa yang itu dialirkan secara kontinu kembali lagi ke baknya, terus muter lagi dan terus menerus. Nah ini kalau sampai terhenti otomatis ini kering ya, dan ini akan mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Beda dengan DFT. Kalau DFT ini dia sifatnya adalah tergenang ya, jadi prinsipnya sih sama ya dengan NFT, perbedaannya hanya pada kedalaman air nutrisi, dimana ada air yang tergenang dalam pipa sekitar 1/3 atau 1/4 bagian pipa. Jadi tidak seperti NFT yang semua air nutrisinya selalu mengalir ya. Oleh karena itu tentunya ada kelemahan dalam hal ini, yaitu kita tidak mau bisa mengontrol air, maka akan terjadi tanaman tentunya akan mengalami kebusukan pada akar dan tanaman akan layu dan mati tentunya ya. Namun metode ini juga memiliki kelebihan. Kenapa? Karena tidak ada tuntutan untuk sirkulasi terus menerus ya, karena dia sifatnya sudah tergenang seperti ini, maka tidak butuh yang namanya listrik secara kontinu. Oleh karena itu ketika terjadi kerusakan mendadak atau memang dalam kondisi mati listrik, itu tetap akan mendapatkan nutrisi ya, karena sifatnya itu dia tergenang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian semai biji ya. Jadi semai biji ini tentunya sama sih ya seperti metode semai biji pada umumnya, membutuhkan media yang lembab, kemudian menggunakan
media tanam yang tepat ya. Namun dalam hal ini kan kita tidak menggunakan tanah sebagai media, oleh karena itu kita butuh yang namanya rock wool. Tapi jangan juga terlalu basah, karena sifatnya itu rock wool itu kan menyerap air. Jadi kalau sampai terlalu basah justru menyebabkan biji itu akan busuk ya, atau tidak pecah menjadi bibit tanaman. Nah kemudian rock wool ini yang sudah dipotong-potong seperti ini dimasukkan ke dalam napan ya, atau tray semai. Kemudian setelah siap dilubangi seperti ini, lalu kita masukkan biji yang kita tanam di dalam setiap masing-masing lubang. Ya sama sih sebetulnya pada prinsipnya ketika kita semai pada tanah pada umumnya ya. Hanya saja di sini kita menggunakan rock wool ya. Kemudian ada beberapa metode yang harus kita pahami di sini, dari metode yang sangat sederhana sampai metode yang kompleks. Makanya tadi saya katakan semua tergantung dari metodenya untuk menentukan biaya. Semakin simpel tentu akan semakin murah dan mudah. Kalau semakin ruwet atau ribet ya, atau lebih kompleks, tentu akan semakin sulit dan tentunya akan membutuhkan biaya atau cost yang tinggi ya. Jenis yang pertama adalah wick system. Nah, bisa dikatakan wick system ini adalah hidroponik yang paling sederhana. Kenapa? Karena hanya menggunakan sumbu. Nah ini, jadi kita bisa membuat sendiri sebetulnya. Kita hanya memanfaatkan daya kapilaritas dari sumbu tersebut ya untuk menyerap nutrisi. Namun di sifatnya pasif ya, artinya memang tidak ada bagian yang tersirkulasi. Jadi sifatnya dia hanya menggenang di area tertentu atau di box tertentu atau di wadah tertentu ya. Namun sebelumnya yang digunakan untuk wick system ini tetap ya hasil dari semai, bukan dari bijinya langsung disemai di wick system, tidak. Nah itu akan mengalami kegagalan kalau seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Jadi tanaman-tanaman yang sudah muncul daun-daunnya dari hasil semai tadi ya, dipindahkan bersamaan dengan rock wool-nya ya, dimasukkan ke dalam net pot yang lengkap dengan sumbunya. Kemudian dibuat kondisi seperti ini, dimana sumbunya inilah yang nantinya akan mencapai air yang berisi nutrisi. Nah seperti itu. Jadi inilah daya kapilaritas dari tanaman tersebut untuk menyerap nutrisi dan air ya, yang itu nantinya akan dialirkan ke akar. Tentunya akan menjadi pendukung untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah ini adalah penerapan wick system hidroponik ya. Jadi kita lihat ini adalah akar yang tumbuh dari tanaman atau sayuran yang sudah ditumbuhkan melalui wick system. Jadi dia langsung seperti ini. Dari ini adalah sumbunya. Jadi direndam, tapi bukan direndam tanpa adanya sumbu ya, tetap direndam adanya sumbu. Kemudian ini nanti sumbu inilah yang akan menyerap air yang nanti akan dibawa ke akar seperti itu. Nah ini masih juga wick system ya, jadi menggunakan sumbu-sumbu seperti ini, tapi tetap air dalam kondisi tenang ya, artinya memang dia tidak bergerak atau tidak ada sirkulasi yang itu menggunakan pompa. Nah kita pun bisa menggunakan manual seperti ini di rumah ya, sesuatu yang sangat simpel. Jadi kita misalkan punya tanaman di pot-pot kecil, itu biasanya tanaman hias itu kan paling mudah sekali tuh ditanam di pot-pot kecil. Ketika kita takut kelupaan nyiram air ya, karena mungkin aktivitas kita yang tinggi sehingga takutnya malah mati, jadi kita bisa membuat seperti ini ya. Jadi diberikan sumbu di potnya, kemudian ada diberikan media, bisa menggunakan media kerikil, batu-batuan kecil ya, yang itu semua untuk menopang supaya tumbuhan itu bisa berdiri dengan tegak dan diberikan air. Nanti kalau ketika airnya sudah mulai habis baru kita isi lagi. Jadi memang tidak setiap saat kita harus memberikan air, bisa selama tidak kering gitu ya. Dan ini sebetulnya untuk metode ini bisa juga kita terapkan pada tanaman yang bermedia tanah sebetulnya ya, karena ini hanya pada proses penyiramannya kita bisa secara otomatis yang sederhana seperti itu ya, yang itu langsung diserap menggunakan sumbu. Untuk kelebihannya tentunya dengan adanya suplai air yang bisa diberikan secara terus menerus ya, secara otomatis menggunakan sumbu tadi, ini akan memudahkan kita supaya tidak lupa untuk menyiram. Biayanya alatnya luar biasa murah dalam hal ini ya, karena tanpa kita beli perangkat hidroponiknya pun kita bisa membuat sendiri di rumah gitu ya. Kemudian mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman ya, dan tidak tergantung pada aliran listrik yang tidak menggunakan pompa ya. Ini bersifat pasif, artinya memang air itu hanya tergenang di wadah tertentu.
Namun ada kekurangannya di sini. Tapi kekurangan di sini tentunya bisa saling memahami ya, karena memang sifatnya sangat sederhana. Kenapa? Karena memang hanya cocok untuk tanaman yang tumbuh yang memang ukurannya kecil, atau mungkin yang berbuah kecil, tidak bisa yang berbuah besar atau badannya yang tumbuhnya besar seperti itu ya. Lebih cocok nih untuk tanaman selada misalkan seperti pada gambar tadi, atau tanaman herbal lainnya. Dan kalau jika menggunakan jenis tanaman yang berbuah, ya kalau kalau menurut saya sih harus mempertimbangkan lebih lanjut lagi ya, karena alangkah baiknya kita bergeser ke metode lain. Kenapa? Karena buah itu kan harus ada asupan air yang lebih. Oleh karena itu kalau kita menggunakan metode wick system, tentunya sama aja nanti kita akan lebih banyak untuk memberikan air ya, karena memang seratnya terlalu tinggi daya seratnya. Kemudian juga nutrisi yang diberikan, khawatirnya nanti akan mengalami kekurangan, jadi sulit untuk kita pantau. Jadi lebih baik kita melirik metode-metode yang lain yang sekiranya bisa menunjang untuk tanaman jenis buah seperti itu. Nah, ini kita pun bisa kok buat di rumah tanpa menggunakan biaya ya. Kita menggunakan botol mineral bekas ya, yang ukurannya gede itu kita bagi jadi dua ya. Bagian bawah untuk berisi air dan nutrisi, kemudian bagian atas kita balik ya, tutupnya kita lubangi, kita kasih sumbu, kemudian pinggir-pinggirnya juga kita lubangi, kemudian diberikan tanaman. Udah selesai. Kita pun bisa kok menerapkan hidroponik sistem sumbu seperti ini atau wick system, tapi dengan catatan tidak bisa digunakan untuk jenis-jenis tanaman yang sulit ya, misalkan tanaman buah seperti itu. Jadi memang kita harus memprediksikan kira-kira mana nih yang paling tepat untuk tanaman yang nantinya akan kita tanam ya. Yang kedua adalah drip irigasi atau irigasi tetes. Irigasi kan berarti pengairan ya, berarti pengairan yang dilakukan secara kontinu, yang itu tetes demi tetes. Nah itu ya, sehingga ini akan mempermudah sekali, sehingga akan menghemat juga ya, dan juga bisa dikombinasikan dengan perlakuan pemupukan. Jadi tidak hanya penyiramannya saja, tetapi air itu sudah plus dengan nutrisi. Oleh karena itu disebut juga sebagai vertigasi. Jadi drip irigasi atau irigasi tetes juga vertigasi itu sama, tapi vertigasi itu lebih spesifik untuk proses pemberian air yang 100 ml tadi itu beserta dengan nutrisinya. Untuk pengaplikasiannya itu bisa dilakukan melalui dua cara ya, dengan cara memanfaatkan gaya gravitasi, berarti kita mengalirkan otomatis dari atas ke bawah supaya dia menetes. Ada juga yang menggunakan pompa, tapi kebanyakan pompa sih ya yang lebih fleksibel gitu, artinya memang tidak ada kemungkinan itu tidak menetes, karena kalau sampai tidak menetes otomatis itu akan mengganggu proses pertumbuhannya. Kemudian pada saat pompa hidup sesuai timer ya, maka air yang bercampur nutrisi akan dialirkan melalui selang dalam bentuk tetes langsung yang ditujukan ke akar. Jadi memang ini menjadi poin pentingnya, bahwasanya tanaman tersebut akan memperoleh nutrisi beserta airnya itu langsung ke sasaran, yaitu langsung ke akar. Dan ini juga untuk membantu proses tegaknya tanaman, kita bisa menggunakan media tambahan ya, misalkan seperti kokopit. Kokopit itu tadi yang saya sebutkan, sabut kelapa ya, atau sekam yang dari padi ya, atau pasir ya, dan zeolit dan lain-lain. Ini semua hanya untuk mempertegak kokohnya batang dari tanaman yang kita tanam. Nah ini adalah sistemnya seperti ini. Jadi ini menggunakan pompa ya, yang dialirkan ke listrik, di mana pompa itu akan memberikan tekanan ke air, di mana air itu akan naik ya. Kemudian setiap tanaman ini akan diberikan semacam selang kecil-kecil ya, yang itu nanti akan meneteskan sesuai dengan timer yang diberikan. Jadi memang ini semua berjalan sesuai dengan apa yang disetting ya, artinya memang tidak secara alami. Jadi jangan sampai kita lengah dari pengkontrolan. Jadi kalau sampai kita lengah ya otomatis tetesan tersebut akan macet ya, atau akan hilang. Nah ini adalah aplikasinya seperti ini. Jadi setiap tanaman itu ada wadah sendiri, kemudian diberikan selang. Ini selang ini nanti akan dialirkan air dan nanti akan tetes dan ditetes seperti itu, dan seterusnya. Ada dua tipe ya, ada yang tipe pertama adalah tipe resirkulasi, yang kedua adalah tipe non resirkulasi. Sebenarnya bedanya begini, kalau untuk yang resirkulasi ini dia setelah dia keliling ya, untuk air yang membawa nutrisi tadi dari setiap tanaman ke tanaman yang lain, nah itu nanti
nutrisi yang tidak langsung terpakai atau tidak langsung terserap itu bisa kembali lagi ke wadah atau reservoir dari sumber air dan nutrisi. Jadi di sini kita memang bisa dikatakan lebih hemat ya. Kenapa? Karena nutrisi tersebut tidak akan terbuang, dia akan kembali ke reservoir yang sudah disediakan. Jadi tidak ada nutrisi yang terbuang sama sekali. Kemudian sistem ini tidak memerlukan kontrol timer terlalu tepat dalam pengaturan siklus airnya, karena otomatis memang dia akan kembali ke reservoir kalau dia mengalami kelebihan. Tapi kalau kebalikannya yang non resirkulasi ini dia tidak ada penampungan kembali ya, tidak ada sirkulasi yang kembali ke reservoirnya. Jadi memang dalam hal ini kita membutuhkan pengkontrolan timer yang tepat ya, karena kalau semisal tidak ya tentunya akan mengganggu proses pertumbuhannya. Kemudian hanya saja untuk kelebihannya membutuhkan perawatan yang sedikit. Kenapa? Karena sisa larutan nutrisi kan tidak kembali ke bak atau reservoir ya. Ya ini kalau misalkan dia kembali ke bak atau reservoirnya itu bisa kemungkinan mengalami perubahan pH atau mungkin kandungan nutrisi. Oleh karena kita harus rajin sekali untuk ngecek pH-nya apakah sesuai atau tidak. Ya, karena kita kan tidak tahu ya, namanya juga perjalanan air dan nutrisi yang dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Nah itu tanamannya nggak cuma 1-2, itu banyak sekali. Artinya memang kita harus memantau lebih lanjut ketika dia kembali ke boxnya atau kembali ke reservoirnya, itu diusahakan tidak berubah pH-nya gitu. Untuk kelebihannya tentunya pemberian nutrisi efisien ya. Kenapa? Karena langsung ditujukan ke ke akar ya. Jadi selang itu langsung didekatkan dengan akar. Jadi menetesnya tuh langsung ke akar, bukan ke media. Jadi langsung ke akar. Oleh karena itu, karena dia tetes demi tetes, dia akan menghemat air ya. Dan bahkan yang tadi yang bisa kembali lagi ke reservoir kan hemat banget, tidak ada nutrisi air yang terbuang seperti itu. Kemudian oksigen yang memadai karena akar tidak pernah sampai terendam ke dalam air. Karena kalau sampai terendam dalam air itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama bisa mudah busuk, yang kedua itu tidak ada asupan oksigen yang baik. Oleh karena itu ini pas banget sebetulnya, tinggal kita membenahi kekurangan yang ada. Kemudian biaya rekonstruksinya irigasi sistem yang murah. Jadi memang bisa dikatakan rekonstruksinya atau konstruksinya ini bisa lebih murah ya dibandingkan dengan yang lain. Hanya saja ada beberapa kekurangan, tapi bukan berarti kekurangan ini menjadi permasalahan ya, selama kita mau bisa memberikan solusi, misalkan seperti pengetahuan yang mendalam. Jadi kita bisa mempelajari itu semua. Kemudian jika selang tetes tidak langsung terkena pada akar, tentu ini akan menyebabkan pengalihan air ya, yang itu harusnya ke akar malah ke medianya atau ke wadahnya. Nah ini akan menyebabkan tumbuhnya lumut misalkan. Nah ini akan mengganggu nih tanaman tersebut untuk tumbuh. Nah kita bisa ngecek nih setiap saat, kira-kira pas nggak nih selangnya untuk langsung kena ke air ke akar. Jadi nggak kena ke media tanamnya atau mungkin ke wadahnya. Nah ini akan membuat kotor seperti itu ya kalau tumbuh lumut. Kemudian karena dia air itu melalui selang ya, otomatis kan kita memicu ada beberapa permasalahan ya, misalkan seperti tersumbatnya air yang itu nggak bisa nyampe ke tanaman-tanaman yang ingin kita berikan air dan nutrisi. Oleh karena itu kita bisa memberikan solusi, misalkan kita bisa memberikan filter sehingga kalau ada kotoran-kotoran yang itu masuk ke dalam selang tersebut itu tertahan, tidak ikut masuk ke tanaman-tanaman yang nantinya akan kita berikan nutrisi dan air tersebut. Yang ketiga adalah sistem rakit apung. Jadi sistem rakit apung ini sesuai dengan namanya ya, dia mengapung di atas permukaan larutan nutrisi dalam bak penampung ya, dan tidak memerlukan sumbu. Beda ya, kalau yang tadi itu kan dia membutuhkan sumbu, tapi kalau rakit apung enggak, tapi dia mengapung. Dan itu memang sengaja dibuat mengapung supaya akarnya itu bisa menyerap air yang berisi nutrisi di dalam bak penampung tersebut. Kemudian tentunya yang membuat mengapung ini ada yang namanya platform ya, platform yang membuat tanaman itu bisa mengambang, dan biasanya sih terbuat dari styrofoam ya, atau mungkin bahan-bahan yang lainnya yang itu sudah disesuaikan dengan peralatannya. Kemudian suplai oksigen ke akar tanaman menggunakan pompa akuarium yang dimasukkan ke dalam bak penampung bernutrisi hidroponik. Kemudian cocok banget nih untuk tanaman yang membutuhkan air banyak, karena memang ada beberapa jenis tanaman yang tidak boleh kekurangan air. Jadi dia harus ada
asupan air terus menerus. Jadi pas banget untuk memenuhi kebutuhan air yang banyak itu tadi. Contohnya seperti kangkung ya, pakcoy atau kaisin. Nah, ini jadi sistem rakit apung tuh seperti ini nggak ada sumbu nih, jadi semuanya itu terendam di air. Nah ini ya, jadi ini adalah net pot ya yang sudah berisi tanaman yang akan kita tumbuhkan hasil dari semai ya, kemudian direndam di air. Nah ini, nah itu ya, jadi dihubungkan dengan aerator. Jadi air stone ini sebetulnya mempermudah sirkulasi saja untuk menghasilkan oksigen sehingga si akar tanaman itu tidak kekurangan oksigen ya. Kemudian nah ini contoh nih, jadi seperti ini nih, jadi tanaman dimasukkan ke dalam wadah styrofoam yang dia itu bisa mengambang seperti ini. Jadi di dalamnya ini ada akar-akar, nah seperti ini kalau ditarik, kalau dibuka ya itu, dan ini direndam akarnya gitu, jadi dibiarkan mengambang seperti ini, dan ini air yang berisi nutrisi nih. Nah ini sengaja dibuat seperti ini ya. Jadi dibuat seperti habitat aslinya ya, dan ini memang kalau bisa dikatakan ada plus minusnya, itu bisa kita berikan solusi ya dalam hal ini. Misalkan untuk kekurangannya oksigennya akan susah didapatkan, maka kita bisa menggunakan air stone. Air stone itu bisa untuk mensirkulasikan oksigen secara merata di area nutrisi air tersebut. Kemudian akar tanaman akan lebih rentan terjadi pembusukan. Jadi memang dalam hal ini tipe-tipe tanaman tertentu saja yang ditanam melalui rakit apung ya. Jadi tidak boleh tanaman yang memang itu jangka panjang seperti itu. Tentunya akan membuat si akar akan mudah membusuk. Biasanya sih sekali panen itu membutuhkan waktu yang singkat. Tadi seperti kangkung, seperti pakcoy dan lain-lainnya. Itu tidak bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman. Kemudian untuk kelebihannya, tanaman mendapat suplai air terus menerus ya, karena memang kondisinya dia dibiarkan mengapung ya di dalam air dan nutrisi. Lebih menghemat air ya, karena memang air tidak terbuang kemana-mana, cukup di situ saja sampai habis ya, sampai panen lagi. Bahkan setelah panen pun sebetulnya nggak habis total sih, artinya memang masih ada ya air dan nutrisi dalam wadah tersebut. Kemudian mempermudah perawatan karena kita tidak perlu melakukan penyiraman ya, cukup memantau saja, jangan sampai ada akar yang busuk atau mungkin penyerapan air yang bagus, jangan sampai airnya malah menggantung sehingga tidak mendapatkan asupan air dan nutrisi. Jadi kita nanti ngecek aja gitu ya. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup murah karena memang kondisinya tidak seribet yang menggunakan paralon ya. Tapi dalam hal ini bukan berarti tidak membutuhkan skill khusus, tetap membutuhkan skill khusus karena kita memang harus mencari atau mensiasati segala permasalahan yang ada supaya tidak ada kegagalan untuk proses panennya atau proses tumbuh untuk panen ya. Oke, yang keempat adalah aeroponik. Apa itu aeroponik? Jadi beda lagi. Kalau yang sebelumnya itu kan akarnya terendam nih di dalam air, tapi kalau aeroponik enggak. Aeroponik itu akarnya menggantung dan dibiarkan terbuka ya. Tapi dalam hal ini bukan berarti dia tidak ada asupan nutrisi dan airnya, tetap ada, tetapi menggunakan semprot ya atau sprinkler yang diletakkan di bawah akar tanaman. Jadi tidak langsung akarnya itu masuk ke dalam air dan nutrisi, tapi dibiarkan menggantung. Tapi dalam waktu yang berkala, maka sprinklernya ini atau penyemprotnya ini akan menyemprotkan air sesuai dengan waktu yang telah di timer atau waktu yang telah di setting ya. Kemudian sprinkler ini untuk mengabutkan larutan cairan yang berisi nutrisi ya. Tentunya oksigenasi dari butiran kabut halus larutan hara yang sampai ke akar ini menjadi kunci keberhasilan dari sistem aeroponik. Dan itu menjadi keunggulan tersendiri karena memang langsung dia menuju ke akar. Kemudian ya ini, jadi akar-akar itu tidak langsung bersentuhan dengan air dan nutrisi ya, jauh kan jaraknya nih. Tapi ada sprinklernya gitu ya. Jadi secara berkala dengan adanya bantuan pompa ini, maka dia akan menyemprotkan nutrisi ke area-area akar di dalam tanaman tersebut. Seperti itu. Jadi memang ini lebih banyak bisa dikatakan kita harus lebih ini ya, lebih recheck satu persatu, jangan sampai ada sprinkler yang mengalami gangguan. Jadi kalau sampai dia nggak nyemprot, ya berarti si akar ini tidak mendapatkan asupan air dan nutrisi karena kan jaraknya jauh banget seperti itu. Nah ini
Ini aeroponik ya, jadi di dalam ini sudah ada sprinkler yang nantinya siap untuk menyemprot, atau juga yang diletakkan di atas ya seperti ini secara otomatis. Nah itu ya. Nah kelebihannya yang jelas pertama, nutrisi karena dalam bentuk kabut ya, yang itu disemprotkan itu lebih mudah diserap langsung oleh akar ya, mudah terbang di udara ya, lebih merata ya, jadi distribusinya lebih merata, berlahan sebab bersifat menyerupai gas. Kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan unsur hara. Kemudian sisa nutrisi yang tidak menempel pada akar maka akan kembali lagi ke box atau kembali lagi ke reservoir ya, tidak ada yang hilang seperti itu. Namun kekurangannya di sini karena memang dia menggunakan sprinkler ya, yang itu memang harus menyemprot dalam waktu yang di setting, maka tidak boleh terhenti pompanya, jadi memang harus dalam kondisi on, dalam hal arti dia memang ketergantungan terhadap listriknya tinggi seperti itu. Kemudian peralatannya sulit didapat kalau itu di pedesaan. Nah ini memang ini untuk yang sudah di perkotaan yang sudah tersetting baik ya, artinya memang dalam hal ini kita juga harus menyesuaikan dengan tempat kita berada, jangan memaksakan ya, artinya memang kalau memang tempat itu tidak ada ya berarti kita bisa menggunakan metode yang lain. Biayanya butuh relatif yang mahal ya, kenapa? Karena butuh sprinkler yang berapa banyak itu, kalau itu luasnya mungkin lebar ya, tapi kalau yang sifatnya hanya untuk keperluan kita sendiri sih nggak terlalu mahal, tapi kalau itu skala besar tentunya akan memberikan biaya yang lebih mahal dan butuh skill. Sebetulnya untuk hidroponik semuanya butuh skill yang khusus ya, kenapa? Kan tidak semudah apa yang dibayangkan gitu loh, karena berdasarkan pengalaman saya sebelumnya yang ada di UIN ya, itu eh, kegagalan yang paling sering itu malah proses semai malahan, karena itu tadi kondisi air yang terlalu banyak, kemudian kita terlalu tidak memperhatikan kebersihan, jadi akhirnya apa, banyak banyak kotoran-kotoran yang itu mungkin membawa mikroorganisme patogen segala apa, dan kemudian pada proses tanamnya seringkali terhenti sirkulasi airnya. Nah ini akan mengganggu sekali dalam proses tanamnya, jadi memang semua itu butuh skill dan butuh kebiasaan ya. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan ya terkait hidroponik. Jadi harapannya kalian bisa memahami lebih lanjut. Ini menjadi salah satu bentuk dari aplikasi produk bioteknologi dalam bidang pertanian. Yang lain juga banyak yang lainnya ya. Bahkan kultur jaringan itu juga termasuk dalam bidang pertanian. Jadi kalau berbicara masalah bioteknologi itu luas banget ya. Mau kita menggunakan jenis mikroorganismenya, kita mau menggunakan tanamannya, atau menggunakan yang lain yang bersifat hayati. Pokoknya kuncinya yang bersifat hayati, sesuatu yang bersifat hidup dan bisa kita kembangkan dan itu bisa memberikan manfaat pada manusia. Nah, itu bioteknologi ya. Dan yang penting bisa menghasilkan uang. Nah itu yang paling keren. Jadi berawal dari hobi, berakhir dari uang. Nah itulah yang menjadi penyemangat kita semua ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan sampai memupuskan semangat kita untuk terus berkarya, minimal di lingkungan kita sendiri. Kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan, apa sih yang kita bisa lakukan untuk menghasilkan sesuatu. Nah itu ya, jadi memang ini menjadi hal penting sekali untuk kalian belajar. Jangan sampai dengan tidak adanya tatap muka ini menjadi nothing ya, menjadi tidak sama sekali kalian kuasai seperti itu. Oke. Sebagai bukti kalau kalian itu sudah mengikuti perkuliahan virtual video seperti ini ya, karena saya tidak bisa memantau satu persatu. Silakan setelah kalian menyimak materi perkuliahan video ini, kalian pilih satu metode yang dari yang sudah saya jelaskan tadi, yang mungkin pemilihan itu berdasarkan mungkin saya lebih suka yang mana, misalkan saya lebih suka yang rakit apung misalkan. Kalian sebutkan dan kalian jelaskan alasannya apa kamu lebih memilih itu, dan sekiranya kamu pengen tanam tanaman apa untuk metode yang kamu pilih itu. Nah silakan kamu tulis ya, kemudian jangan lupa kasih nama, kemudian NIM ya, dan kelas dan tanggal kalian menyimak video tersebut. Kemudian
kirim ke forum yang nanti akan saya buat ya, atau mungkin bisa di forum yang saya kirim video ini. Jadi nanti silahkan kalian bisa mengirimkan di sana sebagai bukti kalau kalian sudah menyimak perkuliahan singkat dari saya ya. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, untuk ketik atau tulis tangan, ketik aja ya biar rapi. Berarti nanti saya kasih waktu untuk pengiriman tugas yang bersifat untuk pembuktian aja ya buat kalian mengikuti perkuliahan saya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.